Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang saleh dan saleh, jumpa lagi bersama Kagum Tio di pelajaran kisah-kisah menarik seputar para nabi. Nah, kali ini adik-adik, sebagaimana sebelumnya di kisah Nabi Ibrahim part 1, Kagum sudah berjanji untuk membuatkan video lanjutan dari kisah Nabi Ibrahim yang part 2, yang insya Allah kisah ini akan sampai akhir. Jadi adik-adik, yuk kita cari tempat posisi yang enak dulu, biar nyimaknya lebih mantap, biar nyimaknya lebih serius, biar bisa sambil kita mencatat faidah-faidahnya. Nah, sebelum itu adik-adik, yuk kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita dalam belajar mempelajari kisah kali ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, sebagaimana di kisah pertama, ketika Nabi Ibrahim sudah dibakar, kemudian Nabi Ibrahim keluar dengan selamat, Allah lah yang menyelamatkannya. Kemudian adik-adik, akhirnya Nabi Ibrahim pun pindah dari negeri tersebut. Dan ketika itu Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Nah, adik-adik harus tahu, Sarah adalah sosok wanita yang Masya Allah sangat cantik. Bahkan dikatakan bahwasanya Sarah adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Dan kecantikannya itu tidak ada kecantikan sebelum-belumnya. Dan di sekitar kota-kotanya tidak ada yang lebih cantik daripada Sarah. Dan dikatakan Sarah adalah wanita tercantik kedua setelah Hawa. Masya Allah. Berarti nenek moyang kita, nenek kita yang paling pertama kali hidup di bumi ini, yaitu Hawa, itu adalah wanita tercantik. Dan keturunannya gak pernah ada yang lebih cantik daripada Hawa. Kemudian muncullah Sarah. Dan dikatakan bahwasanya Sarah ini adalah wanita tercantik nomor 2 setelah Hawa. Masya Allah, cantiknya kayak apa ya? Sebagaimana kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu saking gantengnya sampai-sampai banyak yang suka sama beliau ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berjalan kepada Sarah untuk pergi ke Mesir. Karena di kotanya tersebut sedang dalam keadaan paceklik. Kemudian beliau bersama Sarah pindah ke Mesir untuk mencari makanan dan pertolongan. Akhirnya mereka berdua pindah dari yang tadinya sebelumnya bertemu dengan Raja Namruj yang jahat. Kemudian Nabi Ibrahim bersama Sarah pindah ke Mesir, dan di sana terdapat seorang raja adik-adik. Rajanya ini ternyata suka dengan perempuan-perempuan yang cantik. Kemudian rajanya ini punya para prajurit dan punya para orang-orang yang disuruh-suruh untuk mencari wanita cantik. Jadi nanti kalau ada wanita cantik, bilang ke saya. Nanti kamu akan diberikan upah. Akhirnya orang-orang pun mencari-cari. Dan ternyata ketemulah Sarah. Sarah ini wanita yang tercantik di kota Mesir saat itu. Masya Allah, cantiknya luar biasa. Nah, si raja ini mengatakan kepada pembantu tersebut, panggil dia untuk menghadap saya. Kemudian yang pertama kali dipanggil adalah Ibrahim, karena Nabi Ibrahim senantiasa bersama Sarah. Dihadapkan Nabi Ibrahim kepada raja tersebut, dan kata raja, siapa Sarah di sisimu? Kemudian Nabi Ibrahim tidak mengatakan bahwasanya dia adalah istriku. Tidak. Kenapa tidak mengatakan jujur adik-adik? Nabi Ibrahim bohong. Dia mengatakan dia adalah saudariku. Tahu kenapa? Karena kalau Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya dia adalah istriku, maka Nabi Ibrahim saat itu akan langsung dibunuh. Karena raja yang jahat ini ingin memiliki seorang perempuan itu seutuhnya. Gak boleh ada yang milikin. Kalau ada suaminya, bunuh suaminya. Maka dari itu Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah saudariku, saudaraku. Benar gak sih kata Nabi Ibrahim? Dan ternyata benar adik-adik. Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah saudariku, saudari seiman, sama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang waktu itu berada di Mesir.
Mereka menyembah selain Allah, adik-adik. Kemudian, akhirnya Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk memanggil Sarah. Dan Sarah diperintahkan untuk hadir di depan raja tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim pun sholat. Di suatu tempat Nabi Ibrahim sholat, meminta perlindungan kepada Allah. Sebelum Sarah ini bertemu dengan raja, Sarah sholat. Ketika Sarah sedang sholat, Sarah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu. Tolong janganlah engkau menjadikan diriku sampai dibuat aniaya atau sampai dibuat keburukan oleh sang raja." Akhirnya ketika sang raja tersebut bertemu dengan Sarah, dan Sarah tersebut ingin dipegang sang raja, tiba-tiba apa yang terjadi, adik-adik? Tiba-tiba ketika raja mau memegang, tangan sang raja tiba-tiba terkepal, terbelenggu, gak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba leher sang raja seolah seperti tercekik, sampai-sampai kakinya jinjit-jinjit, gak bisa nyentuh Sarah. Sampai ia mengerang-erang, sampai ia mengatakan, ia kesakitan. Kemudian sang raja bilang, "Tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Aku tidak akan melakukan keburukanmu jika engkau mendoakan kebaikan untukku. Lepaskan aku." Dia udah kesakitan. Kemudian Sarah pun berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah dia. Karena takutnya kalau misalnya dia mati, nanti orang-orang mengira bahwasanya yang membunuhnya adalah diriku." Kemudian Allah jadikan raja tersebut terlepas tangannya. Jadi udah gak kayak dibelenggu lagi, udah kayak gak keikat lagi, udah kayak gak kecekek lagi. Nah saat itu juga si raja malah mengulangi hal yang sama. Akhirnya raja mau memegang si Sarah lagi. Tiba-tiba adik-adik, dia kecekek lagi. Tolong aku, tolong aku. Cekekan yang kedua ini membuat dia semakin sakit dan semakin kencang. Jadi dia benar-benar memohon, "Tolong aku janji kalau engkau berdoa lagi, aku tidak akan mengganggumu dan aku akan membebaskanmu. Cepat tolong aku." Kemudian Sarah pun berdoa kembali, "Ya Allah, lepaskan dia. Kalau misalnya nanti dia mati, orang-orang mengiranya bahwasanya aku yang membunuhnya." Akhirnya Allah lepaskan. Lalu sang raja mengatakan kepada para pembantunya yang membawakan si Sarah kepada dia, "Kalian telah membawakan kepadaku setan. Aku gak bisa nyentuh dia." Orang baik-baik kok dibilang setan, padahal yang setan itu siapa? Rajanya ya. Karena yang berbuat jahat siapa? Rajanya. Mau nyolet-nyolet perempuan gak boleh adik-adik ya, karena bukan mahramnya. Seperti itu. Akhirnya sang raja pun membebaskan Sarah dan memberikan seorang pembantu sebagai hadiah karena dia telah melepaskan ikatannya. Ikatan dari cekikan dan ikatan dari tangannya. Kemudian Sarah diberikan pembantu bernama Hajar. Nah, Masya Allah. Kemudian Sarah bersama Hajar dan bersama Ibrahim, mereka hidup dengan damai. Sampai suatu ketika, Nabi Ibrahim ketika itu berumur 80 tahun. Dan sudah menikahi Sarah sudah lama sekali adik-adik. Sudah dari umur 20 tahun, Sarah tidak juga memiliki anak. Sekitar 60 tahun Nabi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kami keturunan." Tapi ternyata selama 60 tahun tersebut, Sarah tidak juga memiliki keturunan. Kemudian Sarah melihat, kasihan suamiku, umurnya sudah 80 tahun tapi belum juga punya anak. Dan ternyata diketahui bahwasanya Sarah ini adalah mandul. Mandul itu apa? Mandul itu tidak memiliki keturunan, gak bisa punya anak. Kemudian Sarah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, nikahilah Hajar." Kemudian apa? Akhirnya Nabi Ibrahim bersama Hajar, mereka menikah. Ya, yang tadinya Hajar adalah seorang pembantu, kemudian menikah dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ternyata adik-adik, ketika mereka menikah, di tahun tersebut Nabi Ibrahim memiliki seorang anak yang akhirnya disebut dengan Nabi Ismail alaihi salam. Sarah mulai ngiri. Sarah mulai merasa, sepertinya Hajar ini sudah mulai mencuri perhatian suamiku.
Ya, dia punya anak dan aku enggak. Kayaknya Ibrahim ini, suamiku ini, mulai jadi lebih sayang kepada Hajar daripada kepadaku. Karena aku enggak punya anak, dia punya. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, pisahkanlah Hajar ke suatu tempat. Nah, di sini Hajar bersama Ismail yang masih kecil, yang masih oek-oek, diperintahkan oleh Allah untuk dipisahkan dari Sarah. Sarah tetap di Mesir, dan Nabi Ibrahim mengajak Hajar untuk pergi ke suatu tempat. Hajar nggak tahu mau diajak kemana. Hajar nggak tahu apa yang sedang dilakukan Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya ketika sudah di suatu tempat, ternyata tempat ini adalah tempat yang sepi, adik-adik. Isinya hanyalah pasir, gunung-gunung, gak ada orang sedikit pun, satu pun gak ada orang. Bahkan gak ada air di sana, gak ada kehidupan di sana. Sampai akhirnya ketika Hajar disuruh turun, Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkanku di sini bersama anakmu yang masih kecil? Nabi Ibrahim diam. Lalu ditanya lagi, wahai suamiku, kenapa engkau melakukan ini? Ini anakmu masih kecil. Engkau meninggalkan kami di tempat yang gak ada orang. Engkau meninggalkan kami di tempat yang gak ada air, gak ada kehidupan. Nabi Ibrahim diam. Lalu sampai 3 kali, akhirnya Hajar mengatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, iya, ini perintah Allah. Kemudian Hajar mengatakan sebagai istri yang solehah ya, ia mengatakan, kalau gitu, kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Akhirnya Hajar ditinggal di tempat sendirian itu, Nabi Ibrahim kembali ke Mesir. Nah, adik-adik bayangkan, Hajar ketika itu masih menggendong dede bayi yang masih oe-oe, dan hanya dibekali dengan air minum dan juga kurma. Ketika kurmanya sudah habis, ketika air minumnya sudah habis, nah di situ Hajar kebingungan. Aduh, gak ada makanan di sini. Dia nyari ke Bukit Marwah, dia nyari ke Bukit Sofa, mencari-cari berharap ada makanan kali di sana, ada orang kali di sana, ada minuman kali di sana. Berbolak-balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 kali putaran. Dan ia berhenti di Bukit Marwah. Kemudian dia mendengar ada yang mengatakan, berhentilah. Hajar kebingungan, siapa itu yang ngomong? Tiba-tiba di tempat itu ada malaikat Jibril yang sedang menggali tanah. Ada yang mengatakan ia menggali tanah dengan kakinya, ada yang mengatakan ia menggali tanah dengan tangannya, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya malaikat tersebut menggali tanah dengan sayapnya. Tiba-tiba apa adik-adik? Keluarlah air mancur dari bawah tanah yang kering kerontang, yang sebelumnya gak pernah ada air. Sampai-sampai itu Sarah, itu Hajar ke Bukit Marwah, ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah, berkali-kali gak nemuin air. Tapi ketika malaikat ini menggali, Masya Allah, air pun keluar dari bawah tanah. Langsung Hajar mendekati air tersebut dan mengumpulkannya. Dibuat kumpulan seperti sumur. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau saja Hajar nggak ngumpulin air itu, maka niscaya air itu akan terus mengalir dan akan menjadi sebuah sungai. Wah, Masya Allah. Nah adik-adik, tahu nggak air itu namanya air apa? Air itu namanya adalah air Zam-Zam. Dan ketika itu, tempat itu namanya tempat apa? Kira-kira yang ada air Zam-Zamnya, nama tempatnya apa sih? Nama tempatnya adalah Kota Mekah. Jadi dulu Kota Mekah gak ada kehidupan, gak ada rumah, hanya sebuah tanah yang gersang. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Hajar, wahai Hajar, sesungguhnya Tuhanmu tidak akan menyia-nyiakanmu. Akan dibangun di sini sebuah rumah Allah. Siapa yang akan membangunnya? Yaitu ayah dari anak ini dan anak ini. Masya Allah. Hajar semakin tenang. Berarti di sini akan dibangun rumah Allah. Di tanah yang gersang akan dibangun rumah Allah. Dan ketika ada rumah Allah di sana,
maka otomatis di sana akan menjadi sebuah tempat yang sangat makmur. Masya Allah. Akhirnya adik-adik, Hajar pun merasa lega. Selama puluhan tahun dan hingga akhirnya Nabi Ibrahim datang ke tempat tersebut dan melihat, wah, Hajar istriku udah mulai gemukan, anaknya sudah mulai besar. Ia bertanya kepada Hajar, "Hai Hajar istriku, engkau makan apa di sini?" "Aku tidak makan, aku hanya meminum air Zam-Zam." Dan Masya Allah, ternyata air Zam-Zam itu bisa berfungsi sebagai makanan. Kalau kita minum air Zam-Zam untuk mengenyangkan, maka kita akan kenyang adik-adik tanpa perlu makan. Jadi air Zam-Zam itu bukan cuma obat. Kita minum air Zam-Zam untuk kesembuhan kita, maka Allah akan kabulkan. Kita minum air Zam-Zam untuk makanan biar kita sehat, maka kita akan merasa kenyang. Wah, jadi selama ini ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, Hajar hanya minum air Zam-Zam. Masya Allah ya adik-adik ya. Kemudian apa lagi? Akhirnya Nabi Ibrahim ya, setelah kembali kepada Hajar. Nah, di sini adik-adik, padahal waktu masih bayi udah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anaknya. Padahal itu anak pertamanya. Udah disuruh tinggalin di kota yang sepi, gak ada orang. Itu ujian yang selanjutnya. Kemudian apalagi ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim? Ketika anaknya sudah mulai remaja, Nabi Ibrahim bermimpi. Dan ingat, mimpinya para nabi itu adalah kisah nyata. Harus diwujudkan, kenyataan. Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya dia semalam sedang menyembelih anaknya Ismail yang sudah remaja. Masya Allah adik-adik. Udah lama gak punya anak, sekalinya punya anak disuruh dipisahin. Nabi Ibrahim di Mesir, Hajar dan Ismail di Mekah, jauh sekali. Giliran udah punya anak, udah mulai remaja, Allah memerintahkan, Allah mengetes kembali Nabi Ibrahim dengan tes apa? Diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Dan ternyata adik-adik, Nabi Ibrahim gak langsung memanggil Ismail lalu disembelih, tidak. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, "Hai Ismail, sesungguhnya aku melihatmu sedang menyembelihmu." Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi Ismail dan berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya semalam aku bermimpi aku sedang menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Wah, kita kalau diperintahkan oleh ayah kita, "Dek, semalam ayah mimpi. Ayah disuruh nyembelih kamu. Kalian jangan mau." "Iya ayah, gak apa-apa. Sembelih aja, aku mau kayak Nabi Ismail." Weh, Nabi Ismail itu perintah dari Allah. Kalau ayah kalian bermimpi seperti itu berarti perintah dari setan. Kalian jangan mau. "Iya, jangan. Itu dari setan ayah." Ya, bukan dek, bukan dari setan. Semalam ayah bermimpi ada sosok berjubah putih, berpeci, bersorban, menyuruh ayah untuk menyembelih kamu. "Enggak ayah, itu setan ayah." Ya, jadi jangan percaya kalau ada orang seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun bersiap-siap. Ketika itu Nabi Ismail mengatakan, "Wahai ayahku, wahai Nabi Ibrahim, lakukanlah apa yang perintahmu perintahkan. Lakukanlah apa yang perintah Allah untuk melakukannya. Aku akan menjadi orang yang bersabar." Jadi udah sama-sama siap. Akhirnya Nabi Ismail pun pergi ke Mina untuk bersiap disembelih oleh ayahnya. Ketika Nabi Ibrahim datang hendak ke Mina, tiba-tiba apa adik-adik? Ada setan mengganggunya. Setannya ini seolah mengganggu untuk mencegah biar Nabi Ibrahim itu gak ngebunuh. Entah bagaimana cara setan itu mengganggunya. Mungkin dengan cara, "Hei Ibrahim, minta sama Allah buat jangan sampai terjadi pembunuhan ini." Atau mungkin menghalangi-halangi yang lain. Kemudian apa adik-adik? Nabi Ibrahim melemparkan kerikil 7. Dus. Sudah melempar 7 kerikil, setan tersebut lenyap. Tum. Lalu ia berjalan lagi hendak ke Mina menemui Ismail untuk disembelih. Baru berjalan lagi, tiba-tiba muncul setan lagi. Merayu lagi, menggoda lagi.
Akhirnya apa? Dia lempar 7 kerikil, hilang lagi setannya. Lalu berjalan lagi sampai 3 kali. Setan tidak henti-henti menggoda agar Nabi Ibrahim ini tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin Nabi Ibrahim ini gak mau patuh. Tapi Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang sangat patuh dan sabar atas perintah Allah. Kemudian dilempar lagi dengan 7 batu. Hilang lagi lenyap. Udah gak muncul-muncul lagi. Dan ketika Nabi Ibrahim sedang mendatangi Nabi Ismail, baru mau disembelih, ya, wajahnya ditutupi menghadap ke sana. Kemudian pisaunya ini sudah pisau yang sangat tajam. Ketika hendak disembelih di Mina, ya, baru mau disembelih sudah sampai pelipisnya itu, pisaunya. Tiba-tiba terdengar suara, "Hei Ibrahim, cukup. Engkau telah membuktikan mimpimu. Engkau telah membuktikan bahwasanya engkau taat kepada Allah." Ternyata adik-adik, Nabi Ismail gak jadi disembelih. Lalu digantikanlah Nabi Ismail dengan seekor domba atau seekor kibas, kambing yang besar yang gemuk, ya. Barulah di situ Nabi Ismail selamat, dan yang gantinya yang disembelih adalah kambing tersebut disembelih. Dan alhamdulillah, inilah bukti bahwasanya Nabi Ibrahim taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurban ini, ya, ini disebut dengan kurban atau yang biasa kita lakukan di Idul Adha. Jadi ini namanya kurban, adik-adik. Dan yang tadi melempari setan, itu namanya dalam rukun haji disebut lempar jumroh. Nah, jadi ketika musim haji itu ada namanya lempar jumroh, adik-adik. Nah, lempar jumroh itu mengisahkan kepada Nabi Ibrahim yang melempari setan. Nah, kemudian apa lagi? Sarah yang bolak-balik dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, itu juga disebut dengan sa'i. Nah, jadi nanti adik-adik akan merasakan yang namanya manasik haji atau latihan haji. Nanti kalian akan melewati sa'i. Sa'i itu adalah perlakuan yang dilakukan oleh Hajar ketika beliau ditinggalkan di kota Mekah sendirian. Kemudian nanti adik-adik akan melempar jumroh. Nah, itu karena Nabi Ibrahim yang waktu itu dihalangi setan, akhirnya apa? Nabi Ibrahim melempari setan dengan batu yang 7 tersebut. Kemudian ke Mina, dan di Mina tersebutlah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail yang akhirnya digantikan menjadi seekor kambing. Dan akhirnya Nabi Ibrahim Nabi Ismail selamat, dan yang disembelih adalah kambing dan dijadikan sebagai Idul Adha. Nah, adik-adik, demikianlah berbagai macam kisah sedihnya Nabi Ibrahim. Dari yang namanya dimusuhi masyarakat, dari yang namanya dibakar dengan api, kemudian udah lama sekali 60 tahun gak punya anak, giliran punya anak disuruh anaknya dipisah, gak boleh ketemu sama Nabi Ibrahim. Dipisah padahal masih kecil banget. Ya Allah, masih bayi, masih oe-oe. Tapi ingat, barang siapa kata Allah, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, maka Allah pasti akan mengujinya. Jadi kalau misalnya kita lagi sakit, itu tandanya Allah lagi cinta sama kita. Allah mau dosa-dosa kita dikurangi. Tapi kalau misalnya kita lagi sakit, kita malah gak sabar. Ih, kenapa sih Allah malah bikin aku sakit? Nah, berarti itu kita gak akan dapat pengurangan dosa. Padahal kita lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Sakit paling lama paling seminggu, 3 hari, 4 hari. Sedangkan kita sehat udah berapa hari, adik-adik? Sudah berapa tahun? Kita sering mendapatkan nikmat, bisa jajan. Giliran kita nggak jajan, kita ngeluh. Ih Umi, aku mau jajan Umi. Aku mau beli makanan, aku mau beli mainan. Umi jahat. Masa baru kali ini nggak dikasih mainan, nggak dikasih jajanan aja udah ngeluh. Padahal sering kali orang tua kita memberikan makanan yang sehat untuk kita. Nah, adik-adik, dari kisah ini semoga kita dapat mengambil faidah yang banyak, dan semoga kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.